Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Danar Wicaksono, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pengelolaan Penyakit, dan teman-teman semua yang berbahagia. Kami di sini akan presentasikan diskusi kami tentang tanda-tanda dan gejala penyakit pada tanaman. Perkenalkan, nama saya Faiz Fajri Arif dengan NIM 134210004 sebagai moderator. Dan saya Evin Vanika Simanjuntak, NIM 134210020. Dan saya Seka Simanjuntak dengan NIM 134210024. Perkenalkan, saya Hana Navita Malau dengan NIM 134210031. Dan saya Diana Gita Pasaribu dengan NIM 134210032. Selanjutnya, pemaparan materi. Pemaparan materi yang pertama dipaparkan oleh Saudara Dian Pasaribu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tanda-tanda gejala dan penyakit pada tanaman. Tanda pada penyakit tanaman yaitu kenampakan makroskopis patogen atau bagiannya memegang peranan penting, bahkan lebih penting dari gejala. Tanda-tanda umumnya terbatas pada penyakit yang disebabkan oleh jamur dan bakteri. Penyebab penyakit tanaman ada dua, yaitu biotik dan abiotik. Penyebab biotik disebabkan oleh patogen, dan penyakit ini biasanya dapat ditularkan. Sedangkan penyakit abiotik disebabkan oleh faktor lingkungan dan sifatnya tidak menular. Penyebab penyakit biotik diantaranya jamur, bakteri, virus, dan patogen, dan nematoda. Yang pertama, jamur. Dunia jamur yang termasuk penyebab penyakit tanaman diantaranya Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, dan Deuteromycetes. Beberapa jenis jamur yang menyerang tanaman antara lain A. Peranosclerospora medis, mengakibatkan penyakit bulai tanaman jagung. B. Puccinia arachidis, mengakibatkan penyakit karat pada kacang tanah. C. Fusarium oxysporum, mengakibatkan penyakit layu tomat. D. Rhizoctonia solani, mengakibatkan penyakit rebah semai pada kentang. Kedua, bakteri. Beberapa jenis bakteri yang berperan sebagai patogen adalah A. Erwina carotophora, penyebab busuk basah pada wortel. B. Pseudomonas solanacearum, penyebab layu pada cengkeh. C. Xanthomonas citri, penyebab kanker pada jeruk. D. Xanthomonas malvacearum, penyebab bercak daun pada kapas. Yang ketiga, virus. Beberapa jenis virus yang berperan sebagai patogen adalah A. CMV, Cucumber mosaic virus. B. TYMV, Turnip yellow mosaic virus. C. TMV, Tobacco mosaic virus. Dan yang terakhir, PVX atau Potato virus X. Baik, selanjutnya ada gejala penyakit pada tanaman. Gejala penyakit pada tanaman ada 3. Yang pertama gejala nekrotik, yang kedua ada gejala hipoplastik, yang ketiga ada gejala hiperplastik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu gejala nekrotik. Gejala nekrotik ini pada tanaman timbul akibat masuknya patogen ke dalam jaringan tanaman dan menyebabkan tanaman tersebut infeksi, sehingga menimbulkan terjadinya perubahan pada sel atau jaringan tanaman tersebut. Tipe nekrotik gejala yang terjadi akibat rusaknya atau matinya bagian sel-sel tanaman. Tanda-tanda gejala nekrotik itu seperti hidrosis, klorosis atau menguningnya pada daun, nekrosis,
layu, dan terjadi pembusukan. Adapun contoh gejala nekrotik pada tanaman tomat di sini, daunnya menguning dan layu. Next. Terima kasih. Selanjutnya yaitu gejala hipoplastik. Gejala hipoplastik adalah gejala yang disebabkan karena terhambat atau terhentinya pertumbuhan sel. Gejala ini terbagi menjadi berikut. Yang pertama, kerdil, yang kedua klorosis, dan yang ketiga etiolasi. Yang pertama, kerdil. Kerdil disebabkan karena terhambatnya pertumbuhan sehingga ukurannya menjadi lebih kecil daripada biasanya. Biasanya ini terjadi karena terjadinya persaingan unsur hara yang sangat ketat sehingga tanaman akan menjadi kerdil. Contohnya boleh kita lihat pada PowerPoint, contoh tanaman cabai yang terjadi kerdil. Yang kedua yaitu klorosis. Klorosis, rusaknya kloroplas. Terjadi karena penghambatan pembentukan klorofil sehingga tanaman yang berwarna hijau menjadi berwarna kuning atau pucat dengan berbagai pola. Contohnya boleh kita lihat pada PPT, yaitu contoh tanaman jagung yang terjadi klorosis. Yang ketiga, etiolasi. Etiolasi pertumbuhan tanaman yang sangat cepat di tempat gelap, namun kondisi tumbuhan lemah, batang tidak kokoh dan kecil, dan tumbuhan tampak pucat. Gejala etiolasi terjadi karena ketiadaan cahaya matahari. Kloroplas yang tidak terkena matahari disebut etioplas. Contohnya boleh kita lihat pada PPT, yaitu contoh tanaman kacang tanah yang terjadi etiolasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Hana. Yang terakhir, gejala hiperplastik. Hiperplastik merupakan pertumbuhan luar biasa dalam warna, ukuran, atau perkembangan dini organ tubuh. Contohnya adalah gigantisme, keriting, dan kudis atau scab. Pembengkakan lokal yang melibatkan seluruh organ disebut tumefaksi. Contohnya adalah puru atau gal, bintil atau knot, dan gada atau klub. Perkembangan organ di sekitar titik fokus menyebabkan penyakit sapu atau witchbroom dan hairy root. Next. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa ada 3 tipe kerusakan akibat serangan hama dan penyakit tanaman. Ketiga tipe tersebut adalah tipe nekrotik, tipe hipoplastik, dan tipe hiperplastik. Dari ketiga tipe tersebut, pola penyerangan, bagian yang diserang, dan akibat yang ditimbulkan dari serangan tersebut juga berbeda-beda tergantung tipenya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi yang bertanya maksimal 2 pertanyaan saja. Silakan di kolom komentar aja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan yang lainnya. Saya moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.